sebelum saya cek CCTV nih Mbak, pas orang-orang udah bilang orang ini yang bakar gitu. Itu langsung sepupu saya itu langsung ke polsek lah. Jadi orang-orangnya papa saya juga nyari gitu, karena berdasarkan saksi dia larinya ke arah timur gitu kan. Terus akhirnya teman-temannya orang-orangnya papa itu lari ke arah timur juga, disuruh jalan sampai akhirnya ketemu. Nah, sepupu saya Mbak Seli itu juga nemuin dia waktu itu jalan di deket Polsek Tanggulangin gitu. Ditanyain, dia bilangnya gini, ngapain kamu di polsek gitu? Intinya mau diajar sama masa lah intinya di situ Mbak. Ya saya ngerasanya sih dia pinter karena dia sengaja ke kantor polisi untuk mencari perlindungan gitu kan dari amukan massa sebenarnya. Kalau misalnya dia nggak di kantor polisi ya saya nggak tahu, mungkin dia bisa nggak tahu lah. Pokoknya kan kita pernah ya maksudnya orang-orang kayak gitu yang diamuk massa itu seperti apa nasibnya kayak gitu kan. Makanya karena dia pintar jadi dia lari ke kantor polisi. Tapi yang lucunya lagi dia lari ke kantor polisi mau buat laporan gitu. Dia mau buat laporan bahwa saya habis diajar sama orang di warung, bilangnya kayak gitu. Jadi kayak play victim, mau muter balikin salah kayak dia mau apa ya, cari celah buat apa ya, menutupi kesalahannya lah intinya kayak gitu. Jadi dia mau buat laporan di polsek bahwa dia diajar sama orang di warung gitu. Terus debat sama Mbak, kamu kan habis bakar itu mobil gini. Dia nggak ngaku gitu. Dia bilang gini, kalau memang saya yang bakar, ngapain saya ke kantor polisi? Nggak mungkin dong saya ke kantor polisi. Bodoh berarti saya kalau kantor polisi. Bilangnya kayak gitu. Terus akhirnya saudara saya di kantor polisi bilang, Pak ini bakar gini. Polisi bilang, nggak bisa Mbak, kita nggak bisa main percaya gitu aja kalau nggak ada bukti yang konkret gitu. Saksi sudah ada, tapi kan maksudnya belum ada bukti lain. Mungkin kalau misalnya ada CCTV bisa lebih kuat lagi. Akhirnya kakak saya pulang bilang itu CCTV gini pasti kelihatan CCTV. Nah dari situ langsung saya cek CCTV, ceritanya kayak gitu. Ternyata di CCTV beneran ada. Akhirnya langsung saya rekam, saya kasihin ke saudara dan dibawalah ke kantor polisi. Nah pas di kantor polisi ternyata dia udah ngaku. Sebelum nyampe di kantor polisi dia udah ngaku gitu. Tapi abis ngaku terus nggak ngaku kayak gitu. Jadi kayak orang pura-pura gila, kayak gimana ya? Ya bener kan beberapa polisi bilang dia pura-pura gila, kayak soalnya apa ya, mungkin dia kayak ngerasa kalau misalnya saya dianggap gila saya bakal bebas dari hukum, paling ujung-ujungnya dibawa ke rumah sakit jiwa atau direhabilitasi kayak gitu aja. Tapi ya pinter polisinya dong Mbak. Maksudnya mungkin yang kayak gitu kan alasan klasik lah bagi seorang polisi gitu loh menurut saya. Terus akhirnya yaudah dibiarin dulu, udah dimasukin sel gitu kan, sambil menunggu bukti-bukti yang lain yang lebih kuat gitu. Jadi kronologinya dicari semua. Dia akhirnya dari keterangan beberapa saksi bilang bahwa dia posisinya mabok. Dia posisi mabok, habis minum sama orang di situ lah. Intinya tuh kayak gayanya tuh dia tuh kayak ngebosin orang-orang yang ketemu sama dia di jalan, kayak jajakin minum kayak gitu. Nah sampai akhirnya dia ngaku kalau dia yang bakar. Terus ditanyain itu bensinnya beli di mana kayak gitu. Dia ngaku bilang beli di dekat-dekat rumah lah kayak gitu bilangnya. Ya pokoknya intinya berjawab ini, jawabnya lain, jawab ini, jawab lain kayak gitu. Ya, artinya berarti bisa kemungkinan kan kemarin tuh beredar bahwa yang melakukan itu ada sedikit ketergantungan kegangguan mental ya. Berarti bisa saja itu tidak ya sebenarnya ya, Via? Kayaknya menurut saya enggak, karena kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa atau orang gila, nggak mungkin, ya nggak tahu sih saya. Pokoknya ciri-cirinya dia nggak mengarah bahwa dia itu sakit jiwa, sakit mental gitu, enggak kayaknya.
Soalnya pas waktu mobil meledak dia lari dan dia larinya ke kantor polisi kayak gitu loh Mbak. Jadi maksudnya dia pinter kan, berarti kalau misalnya dia nggak lari di kantor polisi saat itu mungkin dia udah diamuk massa, kita nggak tahu gitu. Jadi kayaknya tuh kayak orang gila itu cuman buat tamunya dia aja biar nggak masuk ke kriminal kayak gitu loh kayaknya. Gitu. Pelaku ini sampai sekarang berarti masih dites ke apa ya, maksudnya mentalnya, maksudnya gangguan jiwa ada apa? Enggak, kayaknya enggak Mbak, soalnya tadi kan di samping rumah udah ada olah TKP. Dia udah pakai baju tahanan, dia udah pakai baju orange gitu. Jadi ya pinter polisinya lah dibalikin lagi kayak gitu. Maksudnya udah banyak saksi dan ditemukan botol bekas bensin di sekitaran mobil kayak gitu. Terus posisi beli bensinnya ya kayaknya udah ketahuan juga gitu loh. Intinya udah mengarah bahwa dia emang tersangkanya kayak gitu. Jadi tadi udah olah TKP gitu. Dan kalau memang dia orang gila, kenapa maksudnya bakarnya kok milih gitu loh. Soalnya di situ tuh posisinya ada 4 mobil jejer di samping rumah. Karena mobilnya dikeluarin semua. Dia milihnya bakar yang Alphard. Gitu. Intinya saya sih nggak ketemu sama dia ya Mbak ya. Jadi saya cuman tanya-tanya aja gimana perkembangan kasusnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya tadinya dia bilang kalau yang pertama bilang nggak ngaku sampai akhirnya ditanyain, kamu yang bakar Via ya? Iya gitu. Kenapa kamu yang bakar mobilnya Via ya? Katanya iya gitu. Kenapa kamu bakar mobilnya Via? Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bakar gitu. Dia bilang kayak gitu. Iya, ya, dan itu kan kayak gitu. Tapi di orang yang lain lagi dia bilangnya saya sakit hati. Mereka nggak tahu mana yang benar gitu, muter-muter jawabannya. Tapi Via mengenal orang ini nggak? Kalau misalnya dibilang sakit hati, berarti kan ya maaf ya, maksudnya berarti ada mungkin pernah pernah kenal sama Via atau sakit hati sama Via atau bagaimana? Sama sekali nggak. Saya sama sekali nggak tahu dia itu siapa. Nggak pernah ketemu juga gitu. Kayak omongannya aneh. Jadi saya tanya-tanya juga ke orang-orang dan tetangga-tetangga saya juga akhirnya gara-gara kejadian kemarin pada keluar kan, terus mereka bilang gitu bahwa orang ini emang sering seliweran di sini, terus pernah ngomong sama saya gini, itu Via itu istri saya gitu, bilangnya gitu. Terus bilang ke orang lain lagi mau minta saya kayak selain-lain gitu lah yang dibilang. Jadi saya nggak tahu yang bener itu yang mana gitu loh, karena kalau misalnya dia ngaku fans, saya ngerasa ya jangan jadikan kata fans untuk jadi tameng buat diri sendiri biar maksudnya biar terlihat nggak salah gitu loh. Maksudnya jangan alasan aku fans terus bisa berbuat seenaknya kayak gitu. Tapi Via sendiri merasa nggak sih, maksudnya maaf nih ya, ada yang menyuruh orang ini untuk melakukan gitu, ada nggak kemungkinan itu? Kalau itu belum ada kepikiran ke situ sih, saya nggak tahu sih. Ya beberapa orang ada yang bilang kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi kan saya nggak mau suuzon juga, jadi saya serahin semuanya ke pihak kepolisian. Jadi biarkan mereka yang ahli aja yang ngulik kayak gimana sebenarnya motif dari dia gitu. Soalnya kayaknya terlalu gimana ya, kalau emang dia bilang fans, dia orang Medan, terus tinggal di Cikarang apa Cikarang ya? Pokoknya tinggal di daerah Bekasi. Terus dia bela-belain datang ke sini. Kayak gitu jadinya gitu, maksudnya fans, maksudnya sampai segitunya, sampai berani bakar mobil, nggak masuk akal sih menurut saya. Mungkin terobsesi dengan Via ya, kalau dibilang
artinya dia terobsesi, maksudnya ya karena begitu apa mendambakan Via. Ini kan juga pernah dialami Via ya dulu ya, ada seseorang yang juga terobsesi. Ini terjadi, mungkinkah ada kemungkinan seperti itu ya Via? Nah, nggak tahu lagi deh kalau gitu. Soalnya saya sempat nanya juga ke orang-orang di rumah gitu. 2 minggu yang lalu dia sempat kesini gitu kan. Karena berita yang beredar di luar kayak jadinya tuh kayak mengalihkan kasus yang sebenarnya gitu loh Mbak. Maksudnya pemberitaan di luar itu kok malah nyari-nyari, maksudnya demi dibaca orang kok malah bikin beritanya yang apa ya, kayak menyudutkan korban gitu loh. Maksudnya kayak ada yang bilang gara-gara sakit hati makanya ini nekat ngebakar mobil. Jadi kesannya oh berarti dibenerin ya sakit hati terus bakar mobil gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Terus karena nggak bisa ketemu akhirnya nekat bakar mobil. Loh, berarti harus temuin dong gitu. Maksudnya kayak gimana pun kondisinya berarti harus temuin. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal terus saya tanya, emang dia pas waktu itu datang ke rumah kayak gimana kondisinya? Maksudnya posisinya seperti apa gitu. Ternyata pas dia datang ke rumah untuk mau ketemu sama saya, itu posisinya dia itu bawa alkohol. Jadi posisinya udah mabuk, Mbak. Maksudnya orang tua atau keluarga saya misalnya, ada orang asing yang nggak dikenal, tiba-tiba datang misalnya, mau nyariin saya, mau nyariin anaknya, mau nyariin keponakannya. Tapi dengan kondisi dia mabuk, bawa minuman. Kira-kira ditemuin atau enggak? Ya, kayaknya ya nggak bakalan dikasih izin.